Keluarga ini terlihat seperti keluarga Jepang biasa. Mereka sarapan bersama, bercanda, dan menjalani hidup seperti orang normal. Namun ada sesuatu yang aneh. Sang ibu bisa mendengar tetesan air dari jarak yang sangat jauh. Nenek mereka bisa berpindah tempat tanpa diketahui siapapun. Dan putra mereka mampu melempar puluhan kaleng minuman dengan akurasi sempurna tanpa melihat. Tidak ada yang menyadari bahwa keluarga ini sebenarnya adalah keturunan ninja terakhir di Jepang. Sebuah klan rahasia yang selama ratusan tahun menjalankan misi berbahaya dari balik bayangan. Pria ini dihantui rasa bersalah selama bertahun-tahun. Semua bermula saat sebuah misi penyelamatan berubah menjadi mimpi buruk. Di tengah pertempuran melawan klan ninja musuh, ia berhasil mengalahkan seorang pembunuh bertopeng. Namun saat lawannya memohon ampun, ia memilih membiarkannya hidup. Keputusan itu terlihat benar, sampai beberapa menit kemudian, ninja yang ia lepaskan kembali muncul dari belakang dan menusuk kakaknya hingga jatuh ke laut. Sejak malam itu, Haru tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri, karena satu keputusan kecil telah merenggut nyawa orang yang paling ia hormati. Haru mengira gadis yang sering ditemuinya hanyalah pelanggan biasa. Namun seorang agen pemerintah memperingatkannya. Gadis itu adalah seorang wartawan, dan mungkin sedang menyelidiki rahasia keluarga ninja mereka. Saat mengikuti gadis itu ke sebuah klub malam, Haru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seorang saksi penting hendak membocorkan identitas pelaku pembantaian misterius. Tapi sebelum namanya terucap, seorang pembunuh bertopeng muncul dan mulai menyerang. Target berikutnya adalah sang wartawan. Beruntung Haru berada di sana, dan pertempuran mematikan pun tak bisa dihindari. Pria ini mengira yang dihadapinya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Seorang wanita parubaya bekerja sebagai pengantar minuman di sebuah kantor. Semua orang menganggapnya hanya pegawai biasa. Tapi mereka tidak tahu wanita ini sebenarnya adalah ninja elit. Saat sedang menyelidiki kasus rahasia, tiba-tiba seorang pembunuh menyerangnya dari belakang. Lampu dimatikan, ruangan berubah gelap. Sang penyerang yakin korbannya akan ketakutan. Namun beberapa detik kemudian justru dia yang dihajar habis-habisan. Bahkan saat sudah terjatuh, pria itu masih tak mampu melawan wanita yang terlihat seperti ibu rumah tangga biasa itu. Kadang orang yang paling berbahaya adalah orang yang paling tidak mencurigakan. Sekte ini bisa membuat ribuan orang tertawa, menangis, dan berteriak hanya dengan satu perintah. Haru dan kalian menyusup ke sebuah sekte misterius bernama Gentekai. Saat masuk mereka melihat sesuatu yang aneh. Seorang pembawa acara memerintahkan semua orang tertawa, dan ribuan orang langsung tertawa bersamaan. Lalu mereka diperintah menangis, semua orang langsung menangis. Setelah itu mereka berteriak tanpa alasan, seolah kehilangan kehendak sendiri. Di tengah suasana yang mengerikan itu, pemimpin sekte akhirnya muncul, dan Haru langsung menyadari dia pernah melihat pria ini sebelumnya. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin mengerikan rahasia yang mereka temukan. Misi sederhana mengembalikan barang curian berubah menjadi mimpi buruk. Seorang ninja wanita menyelinap ke museum untuk mengembalikan artefak yang sebelumnya ia curi. Semua sudah berjalan sesuai rencana, sampai tiba-tiba sebuah shuriken meluncur ke arahnya dari kegelapan. Ada ninja lain yang mengawasinya. Terjadi pengejaran di atas gedung dan lorong museum. Ninja misterius itu menggunakan bom asap lalu menghilang. Namun sebelum pergi, ia berhasil membawa kabur artefak tersebut dan meninggalkan pesan ancaman. Untuk pertama kalinya, sang ninja menyadari bahwa ada seseorang yang mengetahui rahasianya. Riku selama ini penasaran dengan pintu rahasia di rumahnya. Suatu malam, ia berhasil membukanya. Di balik pintu itu ternyata ada ruang latihan kuno yang dipenuhi senjata dan perlengkapan misterius. Semakin jauh ia melangkah, semakin besar rahasia yang terungkap. Tiba-tiba neneknya muncul dari belakang dan berkata, "Rumah ini bukan rumah biasa. Keluarga kita bukan ninja. Kita adalah shinobi, keturunan klan Hattori yang telah bermusuhan dengan klan Fuma selama ratusan tahun." Saat itulah Riku sadar takdir hidupnya akan berubah selamanya.